Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Kita menikmati damai sejahtera, shalom, keselamatan dari Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai ke Bapa. Amin. Amin. Selamat datang saudara-saudara di rumah Tuhan. Selamat datang Ibu Yayu yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan pada ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh iman dan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua selama ibadah ini dilakukan, dan terimalah dengan penuh sukacita dan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua sehingga kita pagi hari ini dapat berkumpul bersama. Kita puji dulu untuk memuji nama Tuhan kan? Mari kita memujikan nama Tuhan kita. Nyanyi haleluya.
besarkan nama Tuhan. Nyawa sudah Dia berikan. Tugas kita untuk memuliakan Dia saat ini. Haleluya. Amin. Satu pujian oleh darah anak domba.
Tuhan selalu bersama kita di setiap jalan kita. Denganmu Tuhan. tiba waktunya kita untuk bersaksi bagi nama Tuhan seperti tujuan Tuhan bagi dalam hidup kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian, Allah itu baik.
Shalom. Halo. Iya, puji Tuhan, saudara. Selamat datang Bu Yayu. Tempat duduknya di depan ya. Kayak kontrak. Ya, puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa baik, ya. Mungkin ini yang harusnya bersaksi suami saya. Ya. Tapi ya mungkin masih menyimpan sesuatu. Saya mau saksikan betapa baiknya Tuhan, saudara. Mungkin itu sesuatu hal yang menurut saudara alah kayak tapi buat kami itu luar biasa, ya. Jadi saudara, kemarin itu sesudah beberapa hal yang kami harus kerjakan di luar, kami sudah cepat-cepat pulang balik, saudara, karena sudah janjian kita mau latihan jam 3 ya, sudah kontak-kontakan. Dan ini udah OTW pulang. Nah, saudara, pas kami pulang itu delala, misalnya ngalah gitu ya. Hujan, saudara. Nah, kalau hujan kan karena kami bawa barang juga dan nggak mungkin Bapak Gembala naik motor kehujanan karena harus menjaga matanya, saudara. Sehingga kami bablas, mobil dibawa ke gereja dan parkir di depan. Ternyata begitu masuk rumah, nggak selang lama terang benderang, saudara. Kan sedih hujannya. Saya sudah ngomong sama beliaunya, yuk mobil dipulangkan aja yuk. Masih ada waktu mumpung terang. Terus dia bilang, nanti nek sampai sana hujan piye? Wah, lagi ya, aku langsung jawab nih, saudara. Karena bukan saya yang buat hujan itu, saudara. Jadi, wow, I don't know. Akhirnya sudah typing, saudara. Tidak dipulangkan sampai kemudian saya selesai nyapu-nyapu, terus kemudian udah siap, yang latihan datang, kita latihan. Selesai latihan, saudara kasih dalam benar terang benderang. Tidak ada setitik pun air yang turun. Akhirnya beliaunya sendiri yang ajak, yuk Kiko dipulangkan yuk ya. Tadi kan wis ajak, gak mau, yuk ya berangkat, saudara, pulangkan. Sampai di sana mungkin sudah dari pagi ya, mencium sesuatu ya, kok kayak bau bangkai. Nah, biasanya ada tikus mati, saudara, di halaman itu. Tak cari nggak ada. Terus ketika sore itu kami datang sana lagi, paginya saya nggak terlalu merasakan bau itu, saudara. Tapi waktu sore itu kok tambah kerasa, tambah saya sing golek-golek, saudara. Tak pilih sampai halaman tuh daun-daun tak buka ya, saudara. Nek ada tikus mati ya, walaupun sekecil apapun yang namanya bangkai kan wow gitu ya. Ternyata nggak ada, saudara. Nah, suami saya ini kan hidupnya itu tajam, saudara. Jadi sedikit bau saja saya nggak bau, dia sudah bau, saudara. Ini dia yang menemukan sumber bau itu, dia cari, saudara. Terus dia bilang, nah tenang toh, katanya kita beneran nih loh, katanya apa? Tapi saya di kejauhan, saudara, saya belum masuk rumah. Yang buka penutup untuk menutup pintu rumah itu. Saudara dibuka, ternyata, saudara, ada kucing yang mati lagi di tempat kami. Kalau dulu di depan pintu keluar, sekarang masuk ke dalam, ya. Dan kucingnya bagus, kucing Anggora lagi, saudara. Saya tidak tahu kenapa kucing-kucing ini matinya milik di rumah kami. Sampai suami bilang, wah rumah kita penuh damai sejahtera ya. Sampai kucing mau mati, wah milik tempat. Oh haleluya. Akhirnya, saudara, saya sudah panggil si ini Mas Daud. Wah dia lagi kerja, saudara. Oh ya wis, kepil satunya lagi adiknya nggak nyambung, saudara ya. Mungkin masih kerja juga, saudara. Waduh, piye nih ya. Terus saya ngomong lagi, yuk coba tanya sebelah, ditanya lagi. Dulu ditanya kan bukan punyanya. Nah, ini coba ditanya lagi, barangkali ini memang punya dia. Karena
yang punya kucing itu memang ya cuma ada beberapa di situ ya. Akhirnya saudara kekasih dalam Tuhan, tanya gak ketemu orangnya. Ternyata yang dicari saudara malah nyari saudara keliling. Nah, saya lihat waktu itu di depan rumah kami itu dua ibu-ibu, saya kan belum lihat mukanya jadi tidak ngerti siapa saudara. Kok ini kok milih pagar? Wah, berarti kita mencari sesuatu. Langsung tak tanya, cari kucing ya? Langsung cari kucing. Iya, dari semalam tidak pulang. Waduh, jangan-jangan itu loh yang di dalam rumah saya mati. Coba dilihat. Oh iya. Oh. Akhirnya saya nggak mau lihat saudara, saya nggak lihat sama sekali sampai kemudian diangkat dan puji Tuhan saudara ternyata betul itu punya mereka. Jadi saya tidak perlu tenaga untuk mengebumikan lagi seperti yang dulu memakamkan kucing saudara, tetapi sudah diangkat sama yang punya. Nah, kami bersyukur kepada Tuhan luar biasa saudara. Tuhan ngatur waktunya begitu tepat. Pas kami datang ke sana, pas mereka juga nyari, pas ketemu, sehingga semuanya terselesai dengan baik. Masalahnya cuma kucing mati saudara. Tapi coba kalau hari itu, tadi kemarin kami tidak pulangkan mobil ke rumah saudara, dan mobil masih diparkir sampai hari ini di sini, maka tidak akan ketahuan itu kucing siapa. Dan mungkin sudah wow, jadi begitu deh gitu ya. Tapi itulah Tuhan ya. Hal sekecil itu pun Tuhan perhatikan, apalagi yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu apapun problem kita, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya, kesulitan, masalah, tantangan sebesar apapun, Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang sepele saja Tuhan perhatikan, apalagi yang berat, yang kita nggak mampu, kita nggak sanggup, pasti Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Demikian tadi kesaksian dari Ibu Bunda. Masih ada yang ingin menyambut? Bila belum ada, kita akan membawa kelompok sebelah kita. Mari kita angkat amplop kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang boleh kami terima dan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dan setiap kehidupan kami. Kami hidup dapat memberikan yang terbaik yang dapat kami beri untuk kemuliaan di tempat ini dan untuk nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Satu pujian, Tabulah. Amin.
dia dengan apa akan kubalas. Hai Bapak Ibu, kita udah akan berdiri, tangankan ujian ini. Tinggikan ujian berperang pada kasih.
belum dapat sempurna untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan, kami boleh senantiasa Kau berkati, Kau jagai untuk kami dapat menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Amin. Tujuan-Mu dalam hidup kami dapat tercapai Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi firman hidup bagi kami Tuhan. Menjadi arah dan tujuan kami Tuhan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, silakan duduk. Waktu selanjutnya kami persilakan hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, saudara. Sekarang juga waktunya untuk bagi kelas dewasa tetap di ruang ibadah akan belajar firman Tuhan melalui khotbah yang disampaikan oleh Ibu Yayu. Lalu kelas anak-anak setelah didoakan nanti pindah ke teras belajar firman Tuhan melalui guru saudara, guru anak kamu. Oleh karena itu mari anak-anak maju ke depan, didoakan dulu, terus ke kelas. Ya, yang mengajar ibu guru kita, Ibu Rafael. Anak-anakku yang kekasih, berbahagialah karena sejak kecil kalian sudah mengenal kitab suci, sudah mengenal Tuhan Yesus. Engkau punya kesempatan yang panjang untuk hidup berpengalaman dengan Tuhan yang besar. Belajarlah dengan hati yang penuh sukacita, karena firman Tuhan yang akan engkau dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan membentuk hidupmu dalam keselamatan Tuhan Yesus dan bertumbuh menjadi berkat besar dalam keluargamu, dalam komunitasmu. Belajarlah dengan baik, dan guru yang akan mengajar, Tuhan mengurapi engkau dengan urapan kuasa pengajaranmu akan tertanam di dalam murid-murid hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Monggo. Monggo. Shalom, Bapak. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sempurna. Ada ngantuk ya? Semangat. Kita ini di dalam Tuhan ya. Tadi kesaksian dari guru luar biasa sekali. Saya diingatkan juga di mana masalah itu pasti ada. Tidak ada masalah yang tidak ada dalam hidup kita. Tapi dalam masalah itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Kemarin berapa 2 bulan ini, kemarin bulan yang pertama kemarin Pak Ogi pulang dari Semarang itu badannya sakit. Saya bilang masih COVID, saya pasti pikirannya jelek dulu. COVID saya bilang itu, terus periksa ternyata tidak positif. Puji Tuhan, tapi kok sampai berapa hari, seminggu dia bilang ini perasaanku hilang, penciumanku hilang, dia bilang gitu. Waduh, nah terus gimana ini? Terus periksa lagi, dikasih obat, terus tes darah juga semua. Wah, banyak bintangnya, banyak bintangnya. Karena banyak bintangnya itu kita senang ya loh, keluar kelip gitu. Tapi ini kan penyakitnya itu malah bertambah gitu loh. Terus dicek dokternya bilang baik-baik saja, tidak masalah. Dan itu, habis itu tahun-tahun itu kemarin kantor saya itu yang bulan Maret kantor saya itu mobil mau ngapret mundur gitu tuh nabrak, dah kotornya
bahwa Bapak Hauki masih selamat. Cuma mobil aja, ya kan? Nah, saya bilang terus sudah masuk, ya asuransinya biar jalan. Nah, beberapa hari kemudian sudah bungkus lagi anak-anak yang dari Jogja bilang, aku katanya nabrak ya? Enggak, dia mobilnya mulus. Ada buktinya kan ya, mobilnya mulus. Harus diasuransi, ya percaya lah. Kalau kita nanya, saya tanya, kamu tuh beberapa hari ini kok kelihatan kayak orang bingung tuh kenapa? Atau karena kamu pikiran mungkin terlalu berat. Terus kemarin itu kok saudara saya dari Salatiga itu yang dulu saya pernah ikut di sana, saat di sana, itu tahu-tahu meninggal. Tidak sakit, tidak apa, meninggal. Padahal sebelum dia meninggal hari itu, hari meninggalnya itu hari Kamis, hari Rabu itu dia sudah yang namanya manicure pedicure lah. Saya tuh tidak tahu manicure pedicure itu apa, tanya sama Pak. Itu loh sudah dibersihin, rambutnya sudah di kayak dikeriting gitu, terus kukunya juga. Habis itu besoknya itu sesek. Nah ini ternyata ceritanya itu dia tanya sama suaminya. Suaminya kan sudah 84, ya amit-amit pikun. Ya kemarin itu sore itu dikasih makan nasi goreng. Kasih makan nasi goreng, dia kelihatannya tidak suka nasi goreng itu, dibuat mainan, dia cara-cara. Nah, istrinya kan marah ya, anaknya satu ini di Jakarta. Istrinya marah, besok karepmu nek ora mangan. Langsung ini dimarah-marahi, suaminya walaupun ikut marah, utang terusan. Tidak mau makan, langsung tidur. Jam 8 itu dia sudah tidur. Tahu-tahu jam 11 itu istrinya itu sesek. Karena memang sakit gula itu sudah sekian tahun. Terus jantung sudah dibypass juga. Dia sesek, terus karyawannya itu datang juga dibawa ke rumah sakit. Dia sudah bisa tidur, jam 1 dia terbangun, dia ngomong sama karyawannya, terus kemudian Beliau darah tinggi. Nanti nek kamu di sini kelamaan nggak bisa tidur, darah tinggimu kumat. Kan gantian habis ngomong gitu tuh tahu-tahu mak bilang, dah lemes. Panggilnya dokter mungkin di apa itu dipacuk ya, pacuk karena kan jantung ya. Nah, nggak tulus setengah 2 dah langsung inami. Ya, itu enak sekali meninggalnya. Pagi-pagi jam 4 saya bertelepon sama adiknya. Tak kandani yo, ini ngajak kaget. Wah, pikir saya ini masih bojone sing mati. Pikiran saya kaget, tak tahunya Sosin sudah meninggal. Loh, kemana kok kemarin aku teleponan aja, piknik ke daerah Baron, saya bilang gitu. Iya, memang dia senang piknik itu. Tapi kalau pulang terus nanti dia ngos-ngosan. Yang pulang ngos-ngosan merasa lelah. Nah, ternyata kita tidak tahu manusia itu umurnya sampai seberapa. Habis dari melayat itu, tahun itu rasanya kelihatannya kok kelihatan sedih. Dia mikir umur manusia itu tidak dinyana. Ini yang kelihatan sehat, selalu happy, tahu-tahu kok meninggal. Jadi dia mungkin terus pikirannya macam-macam. Baru kemarin loh, mobil ganti yang merah itu mau muter gini, nabrak pembatas. Jalan udah pulas gitu. Macamnya itu nggak seberapa, cuman sampingnya itu sehat gitu. Cuman pintu kalau dibuka itu gruak. Suaranya nggak orang mungkin terlalu mepet masuk ke dalam. Nah, saya udah bilang itu dari kantor, coba kamu tanya sama orang kantor bisa diasuransikan apa enggak. Oh bisa, cuman ya nanti apa administrasinya aku yang bayar. Ya udah masalah, saya bilang gitu. Terus habis itu benar-benar lagi saya tanya,
berdua udah besar semua, saya bilang itu kenapa? Terus dia ngomong, aku itu rotok stres dengan kerjaan karena aja tidak mau memenuhi. Saya ngomong, umurmu itu sudah berapa? Nah kamu memang tidak mampu, tidak kuat, keluar aja, resign. Oh di rumah sini yo kayak gawean, saya bilang gitu. Terus kemarin pas anak-anak bisa ngumpul, dia tuh ngomong, tapi mau ngomong kalau papi mau resign, bilang itu gimana? Terus yaudah masalah dong, mami ada kerjaan. Dia masih mikir obat sebulannya mungkin berapa, terus ngasih adiknya untuk kehidupan adiknya di Surabaya. Saya sudah ngasih jalan keluar yang terbaik buat adikmu, tapi kalau itu tidak dijalankan, lebih baik itu mau kasih modal, mau kasih tiap bulan itu juga percuma. Habis saya bilang itu, kasih orang modal sekali, wes kui ganti orang ganti terserah, kita tutup makan. Tapi yo tetap reso, biasa orang diri, wedok sisan. Dan sudah kamu hidup sudah pilihannya kan, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia itu kemarin habis nabrak itu, jalan itu, mulut itu enggak intinya itu ada sepeda motor, balap itu marah-marah. Terus ada mobil mau belok, enggak kasih rem, marah lagi. Saya ngurus dodol Pak kita terus yang dalam sehari ini mulutmu itu sudah gersah itu berapa kali Pak? Itu loh yang membuat kamu itu penuh dengan masalah. Kok coba dijaga mulutnya supaya hidup kita ini benar-benar untuk Tuhan, benar-benar hidup kita ini dipakai Tuhan. Kamu kalau diajak ke gereja sekarang ini juga malas. Sudah enak karena ada COVID ini, mau nggak mau duduk manis saja. Ya, dibuka online malah tidur. Malah kayak diminta bodoh ya. Enak sekali ya bilang gitu. Makanya kalau online ikut ibadah tetap harus mandi, bajunya yang rapi. Gak bisa kamu kalau menghadap sama Tuhan bajunya salah-salah. Bangun tidur tetap kamu harus mandi bersih, badan siap untuk memuji Tuhan dan menyenangkan firman. Gak sama-sama buka saja. Dan pagi hari ini Tuhan berbicara banyak ke setiap hidup kita. Amin. Jangan membuat perpecahan. Kita ini diberkati Tuhan dengan mulut ya kan. Tadi sudah saya katakan kalau mulut itu sukanya ngomel aja juga nggak bagus ya, nggak bagus. Saya sudah wanti-wanti sama Pak Oki, jaga mulutmu, jangan terus gersah terus. Hidup memang susah, semua susah saya bilang itu. Tapi ayo belajar, kita tetap sukacita, tetap tunjukkan dan mulut itu perlu dijaga benar-benar. Kita buka di dalam Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak dari padamu. Bibir serong itu yang bagaimana? Ya, ini saya dapat apa? Pencerahan dari Roh Kudus ya. Bibir serong itu ngomongnya itu ganti lagi B. Jadi tidak tentu arahnya. Mungkin dari hatinya itu melakukan sesuatu sehingga sebentar A sebentar B. Dan nanti dikatakan di sini dan jauhkan bibir yang dolak dari padamu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati ini loh. Katakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Pikiran itu juga mempengaruhi kita. Pikiran ini tadi mempengaruhi sehingga turun dari apa yang keluar dari mulut kita ini perkataan yang hidup, yang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi janganlah kita memperkatakan yang jahat,
Janganlah kita menjelek-jelekan orang, memfitnah orang. Karena dari sini kita belajar supaya mulut kita ini benar-benar diberkati Tuhan. Amin. Ada pujian yang mengatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dari situ mulut ini benar-benar harus dijaga supaya hidup kita benar-benar ada dalam penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, ya kan? Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di situ grundel aja. Isinya itu kok tidak pernah bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. Dikit-dikit bersyukur, dikit-dikit bersyukur. Tempat ini tidak ada ya, yang begitu ya. Saya percaya anak-anak Tuhan selalu sukacita. Dari mulutnya itu mengeluarkan kata-kata yang manis. Ayo kita belajar di sini supaya jangan membuat perpecahan. Kita buka di dalam Mazmur. Mazmur 50 ayat 19 dan 20. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Tuh, sama saudara terkadang suka menjelek-jelekan, mengata-ngatai kamu ini, kamu itu, jangan suka ini, jangan suka itu. Itu nanti menjadikan perpecahan. Jangan membiarkan mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyakitkan sesama kita. Tidak hanya dengan keluarga, tidak hanya dengan saudara, tetapi dengan tetangga, dengan sesama kita. Ayo kita belajar untuk tidak membuat lidah ini itu ada tipu daya yang lekat. Kita percaya ya, suatu saat kita ini akan menghadap Tuhan. Kalau mulut kita tidak kita jaga, nantinya di sana nanti ditanya gimana. Ini sosok saya yang kemarin meninggal itu, saya akui orangnya begini, walaupun mungkin mulutnya itu terkadang keluar ya kata-kata yang mungkin mangkal ya. Dulu dia menikah diberkati, terus tahu-tahu suaminya itu ada suatu sembayangan. Nah, di tengah-tengah kebimbangan ini, dia mau nggak mau juga menyiapkan untuk sembayangan ini. Tadi suaminya kalau orang sembayangan itu gimana, mungkin ada buah, ada apa minuman atau apa, saya sendiri tidak tahu. Itu ada di atas rumahnya, itu ada rumah kayak rumah itu, ada kayak Dewi Kuantimnya, ada siapa gitu. Itu setiap hari doanya di situ suaminya, istrinya itu kapanan masih tetap ke gereja. Tapi lama-lama karena sudah tua, nggak ada yang bimbing, nggak ada apa, dia tetap akhirnya ikut suaminya. Suatu saat dia itu didatangi pendetanya dalam mimpi, suruh kembali ke gereja lagi. Terus dia dalam mimpi itu tanya sama saya, terus ini aku harus gimana? Tidak apa-apa loh, balik lagi ke gereja. Saya bilang gitu. Masa aku mau gereja isi? Saya bilang gitu. Tidak masalah untuk pergi gereja. Dan lagi keselamatan itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Itu kita harus tetap percaya. Nah, tapi ini ini bisa tetap mau bantu menyediakan, tidak masalah. Kalau suruh doa sekalipun, doanya sama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Terus di Salatiga mungkin dia disambali sama Bumoy datang, kemudian ngasih doa,
mungkin ngasih masukan sama sosok saya. Ini kakak saya, toko saya, suaminya tidak terima. Dia bilang, kamu itu ya pendeta, memisahkan aku ya, istriku ya. Masa sembahyang kok dewe-dewe lagi. Nah, habis itu Bu Boy tidak mau datang lagi. Wah, itu kesalahan kakak. Tidak mau datang lagi. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Masa takut sama manusia? Tidak masalah, kita datangi, kita ngomongnya yang baik, ya kan? Kita gampang aja. Keselamatan itu loh. Apa yang didapat dari ini tadi? Atau apa didapat dari ini yang lainnya, yang tes? Oh, ada tes di situ dulu. Oh, saya kalau naik ke atas itu merinding, melihat itu. Tapi kalau nama Yesus, setengah ya takut. Nanti tidak tahu-tahu saya kemasukan. Oh, saya di situ puji atau nyembah terus. Mulut saya itu tidak rutin. Karena itu mengundang sesuatu, roh lain masuk di situ. Nah, saya kalau sama foto saya, kalau ngomong sama beliau, saya katakan, oh, gue bisa gitu. Ya sembahyang, semua sama dipong sama Tuhan itu apa namanya aku dia saya bilang gitu. Sengaja itu cuma sebutan. Nah, itu cuma Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dan Nabi ingat keselamatan itu cuma Tuhan. Aku tidak percaya dia bilang loh. Suatu saat aku buat nanti kau buat percaya. Suatu saat nanti Tuhan jamah. Nanti wes benar-benar kepentok Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu perlu kasih kok. Apa iya bilang itu iya. Terus tak doakan bisa nangis tuh, nangis ya. Tapi dari situ saya melihat tidak cukup hanya sekali saja. Kita harus sering. Tapi sekarang ini dia sudah pikun. Kemarin istrinya meninggal aja dia sembahyang ngomong sama Dewi Tuan Indah. Oh itu ya ngawur. Bojoku kok ya bojak. Nek konten kono ora kerasan terus piye? Mulehno pengen saya itu ya mau nangis ya ketawa. Kasihan lihat sosoknya itu. Kasihan. Terus waktu pertama kali dibilangin kalau istrinya meninggal, dia kan tidak percaya malam itu tidur, tidak tahu istrinya ke rumah sakit, pagi-pagi diajak ke Yongteng di sana. Dia melihat istrinya, oh ini loh ya, ngomong-ngomong, saya kok aku kok tinggalin. Dia lucu itu, saya tuh ya setengah, aduh ini piye gitu, kasihan sekali. Sama saya sudah lupa, sama anaknya juga nggak ingat. Anaknya aja kalau ngomong gitu, ini sopo? Bilang gitu. Wes kamu mulai. Bilang gitu. Anakku loh kan mau wes mulai. Mulai kamu apa? Bilang gitu. Oh iya om, nanti tak pulang. Bener-bener kalau orang sudah pikir jangan taman kita, ya, jangan sampai kita pikir kita tolak itu dalam nama Yesus. Kalau kita dekat sama Tuhan, mulut kita nggak keluar yang jelek-jelek, nggak keluar yang jahat. Oh, nggak mungkin loh. Saya yakin. Pikun itu karena dari pikiran kok, dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sukacita, penuh dengan sejahtera. Oh, senang sekali. Dulu sama Pak Paulus tak lihatlah, rukun sekali. Saya pengen sudah tua gitu sama Pak Obi gitu. Tapi kadang ini saya bisa kadang males. Ngomong sih masih salah saya. Ya sudah saya tak diem aja. Nanti saya diem. Duh, langsung. Bingung tak saya. Daripada nanti dari mulut ini keluar yang enggak baik, lebih baik saya diem. Karena kadang-kadang, loh, mesti mesum. Mumpet ya, bingung gitu, bingung.
Hijau-hijau aja. Makan ngomongnya gitu, aku bilangnya. Terus, enggak kok. Harusnya kan semakin tua itu semakin kayak padi dulu, ya kan? Ya, mungkin hatinya, mungkin Pak Oki sakit atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Saya cuma bisanya bawa dalam doa. Kalau nanti saya tanya, mereka nggak ngerti pikiranku. Dia nggak tahu memang, aku nggak tahu pikiranmu. Saya mau pikir apa? Baru kemarin, oh ternyata stres. Dia mungkin bikin aku tulis sedikit, saudaraku bikin, bersuara-suara. Aku yang jujur nggak bisa, membantu terus-terusan. Itu nggak berbuat itu. Ya katanya kita ini harus terus seperti melatih, jadi seperti ular. Kita pun masa depan kita berbuat kita bersama Tuhan. Tapi kalau kita terus duit yang murah-murah sama aja itu apa? Bunuh diri. Enggak. Itulah Bang. Enggak percaya sama Tuhan. Jadi ini kayaknya tantang Tuhan. Jangan seperti itu. Saya tidak percaya hidup kita ini sudah ditetapkan menjadi seorang pemenang. Saya sebenarnya juga ini juga bingung, nanti habis ini tuh paling mau ditempatkan di Jakarta sama bosnya, baru seneng-seneng di Solo, sudah mau dipindah lagi ke Jakarta. Anak itu juga saya merasa kasihan, kok hidupnya kok pindah rono, pindah sini yang mana. Tapi ya mungkin itu apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Sekarang pabrik yang dia pegang ini berapa bulan itu berjalan, wah luar biasa, pesanan banyak, bosnya itu sampai naik 3 kilo. Dia bilang, aku berapa bulan kau ini Pak, aku malah jadi gendut. Oh, ya puji Tuhan, aku tidurnya nyenyak, sekarang masih bisa jalan, mesin sekarang jalan semua, tidak ada yang mati. Padahal karyawan banyak yang dikurangi, karena kan banyak yang dulunya yang dipercaya sama bos ini tadi ternyata malah menggunakan kepercayaan ini. Terus akhirnya ketahuan dikurangi. Nah di sini loh kita belajar dengan kata-kata kita, janganlah kita menjelek-jelekkan orang, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang jahat. Saudara kita sekalipun nanti kita katakan macam-macam, ya jaga mulut kita, jangan membuat perpecahan. Yang kedua Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbasahan dan cemooh. Ini benar sekali. Kalau kita menghilangkan kata-kata yang jelek, yang kotor, yang memfitnah, yang tidak membangun, itu pertengkaran akan terhenti, tidak akan terjadi. Dan kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan itu membangun, menguatkan seseorang, bukan malah mencemooh. Wah, sudah-sudah kesini. Itu padahal tidak tahu kita sendiri, ya kan? Tidak tahu kejelekan bukan kita sendiri. Tapi kalau suruh nilai orang, oh kita buat si asing itu loh, wah sukain rasanya gini. Ini yang namanya pencemooh. Kita tidak akan seperti itu. Kita anak Tuhan, jaga setiap mulut kita, pikiran kita, ya, supaya kita ini katakan loh, lanjut usia kita, tubuh kita mungkin kalau mungkin ya kita meninggal itu, mulutnya suka mata-matain, wah menjelek-jelekan orang, mungkin bisa ini dimakan lagi. Dimakan dulu. Saya tidak bisa bayangin kalau kemarin itu saudara saya itu waktu meninggal itu kan di itu sembahyang itu pakai bahasa
roh itu saya bertanya. Panik, memang itu kayak gitu. Saya tuh duduk di pojok, saya doa sama Tuhan. Tuhan kasih ya Tuhan. Imannya kok sampai segitu aja. Oh dia sudah kembali sampai di datangi mimpi sama pendeta sudah kembali. Kok yo seperti tahu-tahu saya dapat juara. Percaya, nah aku percaya Yesus itu penyelamat. Ya bilang gitu. Terus saya tanya Mami, apa kamu lihat ini? Kalau Mama Sina di sampingku ngomong ya aku bilang, oh ini itu roh itu yang datangi. Saya kan nggak bisa melihat. Kalau Fani itu dikasih penglihatan bisa melihat roh. Ini masih di sini. Terus habis itu, oh berarti dia tetap percaya. Mungkin ini cuma karena yang hidup kasih sembahyang seperti ini. Jadi kalau kita sudah meninggal mau disembayangi apa? Yo wis asa kita tetap percaya bahwa Yesus kita itu penyelamat kita. Amin. Begitu itu masuk di dalam terowongan itu mau dibakar. Itu saya bayangnya tak ingo, tak arti ya modelnya kayak tubuhnya Yesus. Cuma pas satu peti aja masuk itu tutup itu langsung Pak bilang rohnya sudah hilang. Tapi saya tuh bayangin begini rohnya sama niat, waduh aku dibakar rasanya panas lagi itu, ya kan? Ada saya rasakan kadang orang yang meninggal itu rohnya masih kadang nungguin. Oh gitu tubuhku di sini. Oh ini loh, waktu sakit itu saya pernah sekali. Waktu sakit roh saya itu meninggalkan. Mau papa saya itu ketek-ketek pintu mau buka, kok ya tidak bisa. Karena ini roh saya. Saya tahu kalau papa saya itu kadang-kadang. Saya melihat ibu saya tidur, mama saya tidur, tak bangun ya tidak bisa. Karena roh saya yang kuat. Itu puji Tuhan. Tahu-tahu saya bisa masuk lagi. Itu karena saking badan panas. Puji Tuhan itu bisa kembali ke saya. Saya bisa melihat itu mama saya tidur, tubuh saya seperti di sini. Mama saya lagi ketok-ketok. Bisa jalan saya tahu, tapi membuka itu tidak bisa. Tidak bisa. Gitu, kita nanti rohnya itu nanti jalan-jalan seperti itu. No. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, roh kita bersama Yesus di surga. Ya, percaya. Tadi yang membentuk perpecahan, jangan kita suka menilai orang menjadi pencemooh. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga mulut kita? Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Luar biasa sekali. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik untuk membangun. Contohnya aja yang gampang. Saya itu kalau ketemu sama saudara saya itu kadang kayak ngomongin asal aja. Wah, kok gendut kan ya saya kira. Kadang saya itu yo memang gendut. Tapi kok hati saya itu jadi, aduh aku gendut ya. Padahal aku terus berusaha untuk diet semaksimal mungkin, makan sudah dijaga. Itu tidak membangun. Walaupun itu hanya sepintas. Terus itu kok kurungan ya saya kira. Jangan, walaupun memang itu tadi gendut, itu tadi kurus, itu sudah menyakitkan. Coba yang belajar, wah kamu loh, puji Tuhan sehat. Kalau sehat, kalau itu lebih baik. Mulut sehat, amin. Diberkati ya mulut ya, luar biasa. Seperti saya mengemban ke kanan dan ke kiri, itu berkat Tuhan. Ya kan? Waduh, jenengnya lembu. Kadang dikatakan seperti itu, marah. Tapi kalau kita membangun itu tadi, ya mengemban ke kanan dan ke kiri, itu wujud dari berkat yang Tuhan berikan.
Nah, perkataan yang baik, yang membangun, penuh cinta kasih. Bagaimana kabarmu sekarang? Luar biasa. Bagaimana kerjaanmu? Oh, dahsyat. Ya, kalau sepintas seperti itu, ini anak saya Tina itu sudah sebulan yang lalu nggak kerja karena suaminya juga nggak izinkan kerja karena ada kerjaan di rumah yaitu online sama laundry, jadi harus diawasi juga. Kalau nggak ada yang ngawasin, cuma karyawan aja gimana? Terus akhirnya anak saya suruh di rumah aja. Gimana? Terus ini mulai belajar bikin kue. Terus saya bilang ke kamu tuh bikin kue terus dikirim ke grup keluarga, cuma mini tok, nggak pernah mau kirim ke Solo. Nah, apa bisa nggak? Yuk bisa ya sekarang ada apa itu parcel ya, yang satu hari bisa jam nyampe, saya bilang gitu. Oh ya, nanti sewaktu-waktu tak kirim ya. Ini percobaan belum bisa jadinya baik. Nanti sudah baik tak kirim dan yang penting rasa itu ya bilang gitu. Nah, rupanya masih jelek ini ya, tidak mampu kita omel. Oh ya, saya bilang gitu. Terus nanti kalau bisa tak buat sampingan, ya kan buat buka teko kue ini, saya bisa kamu makan. Saya bilang dia nggak mau duduk manis, duduk diem gitu aja. Terus ini yang salah satunya pengen punya keturunan. Saya bilang doa gandengnya suami istri, minta sama Tuhan. Bukan terus kamu nangis tengok-tengok gitu terus kok nangis bisa hamil muda juga dengan usaha. Doa itu yang penting, tidak langsung dijak doa, contoh diajak doa. Dia kok dia malah rajin sekarang ngajak ke gereja, nggak online, udah mau ke gereja, mau puji Tuhan, saya bilang, ya kan, semua yang terbaik pasti. Saya ajarkan sama anak-anak saya, takut sama Tuhan itu pokok yang bisa dekat sama Tuhan, menjadikan kita lebih lagi apa yang jadi keinginan kita semakin diberikan. Angka 22 ayat 10 tadi. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, Mazmur 141. Ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ketika Raja Daud semakin dekat sama Tuhan, dia sering katakan, awasi, berjaga, jagalah bibirku, karena bibir ini itu sangat-sangat menyakitkan. Lidah ini loh yang membuat kita penuh dengan dosa, walaupun tidak bertulang itu ada artinya ya, itu bahaya sekali. Makanya apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram, tapi apa yang masuk itu yang halal. Kita tahu bahwa Tuhan itu menjaga setiap mulut lidah kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Memberikan yang terbaik untuk sesama kita, memberikan kekuatan buat sesama kita. Sebagai seorang pendoa itu saya acungi luar biasa, karena dia tidak pernah kelihatan, tidak pernah tampil, tetapi dia menunjukkan setiap orang yang penuh dengan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, ayo jangan ada perpecahan, kita jaga mulut kita supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak mencemooh. Ini yang terakhir Lukas 6 ayat 45.
Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Benar sekali, kalau kita lagi rasanya tidak senang hati, pasti yang keluar dari hati kita itu pokok kata yang menyakitkan, tidak membangun, menyakitkan pasti. Hati kita ini loh, kalau sakit makanya harus dibersihkan, diubah, jangan ada iri, dengki, sakit hati. Itu sangat kasihan orang kalau punya sakit hati. Aduh, hati kok kayak sakit, ya kan? Jangan sampai sakit hati. Cuma orang yang kita sakiti hati kita, aku loh senang sama si A, aku jadi hati gitu. Nah, si A-nya sendiri nggak mikir itu. Yang sakit hati kita sendiri malah belum. Saya loh sampai disakiti orang bolak-balik, enggak kalau saya. Saya disakiti itu dulu pernah saya saksikan. Mama saya arisan, saya yang ditagih, saya sampai dipanggil ke kayak preman, mau diantemi, mau apa. Dan saya sakit hati sama mama saya yang bikin arisan. Arisan malah tambah aku yang dibebani. Mungkin hidup saya tidak akan dipakai bulan seperti ini. Jadi saksinya. Kalau sama itu preman tadi, saya sudah bilang loh, aku tuh mau bayar. Tapi kalau kamu tetap tidak percaya, ya sudah. Mana tak bersisa, mana tak bersisa. Diam. Aku main doa kayak apa? Ya percuma. Saya tidak takut, saya bilang. Hidupku ini loh di tanganku, bukan? Ya, apa yang keluar dari hati kita, mungkin dari kita yang baik tapi sakit, wah mesti keluarnya atau nah minta mesti keluar dia nih. Saya punya satu itu kalau keluar kata-kata itu mesti aneh terus. Saya paman cerita, papa ngurus orang itu gini. Oh, juga mama cerita loh. Mesti gitu. Sudah tahu dong ting-tongnya, kena jawab itu mesti alasan. Ayo, gampang percaya toh. Gitu malah. Saya dulu. Gitu tuh. Banyak orang ini tidak jahat, tidak aku, masa aku kan dia dadak. Ini dipikir ada apa, anak percaya. Mentari kenapa? Dibikin santai aja, slow aja. Orang hidup itu loh, anak terlalu, wah pikirannya, aku mau dijahati, aku mau rumah gini. Beda, dia pakai, dia terjadi tentang. Iya kan? Makanya jangan punya pikiran seperti itu. Belajar santai hidup kita. Oh, hidup kita itu di tangan Tuhan kok. Dia yang membuat hidup kita, dia yang mengukir hidup kita. Jangan takut. Ya, saya yakin dan percaya. Kalau zaman dulu itu sekolahnya jualan sendiri, tidak takut hilang ya Bu. Tidak takut perkosa, tidak takut hilang. Sekarang, ayo sipik mesti. Oke. Iya. Makanya kita itu bersyukur loh. Di era sekarang ini kita imannya sudah dikuatkan. Ya, jadi tidak perlu takut. Hidup zaman dulu itu senang banget. Sekolah jalan temannya banyak, ya kan? Sekolah aja sempatnya cari malah orang. Ya cepat jalannya itu loh. Saya dulu itu nakal saya itu. Nanti ada minum air itu, wah segar. Sekarang minum itu, wah jangan memaksa. Ya kan perutnya bisa sakit. Itu anak-anak Tuhan sekarang ini takutnya luar biasa. Kamu nanti mulai anak-anaknya kamu. Contoh aja yang gampang, anak saya Desi. Nanti kalau di sekolah ya,
luar biasa. Saya bilang gitu, luar biasa. Aku malah bisa kena juga. Malah mulai sing tua. Ya kan? Itu loh kalau Tuhan berkehendak itu. Kita mau jaga seperti apa? Ya tetap kena. Tapi dari situ tubuh kita tetap kuat, tetap dibangun imun kita. Karena ini kita dekat sama Tuhan, iman kita yang dibangun secara luar biasa. Amin. Saya senang sekali ya kalau menyaksikan cinta kasihnya Tuhan setiap hari hidup saya itu. Kemarin saya kasih penglihatan hati sama Tuhan. Wah, puji Tuhan, saya dulu kan kalau doa kadang di sini ada gendruwo di sana ada. Itu sudah lama Tuhan, aku tidak mau seperti itu loh Tuhan. Saya mau takut saya bilang gitu. Hilang. Wah, itu yang dikasih Tuhan itu penglihatan itu hilang. Wah, puji Tuhan, saya jadi bisa jumpa Tuhan di apa tuh. Jadi tidak terpancar. Oh, jangan mikir ini. Nah, baru beberapa hari ini saya dikasih lagi penglihatan. Waduh, saya terus mager gitu. Tapi ya sosoknya enggak seperti dulu sampai kelihatan itu. Kalau di gudang saya dulu pernah ada sosok makhluk hitam gede gitu. Ya enggak seperti itu. Sekarang ya cuma kebak gitu. Tapi sosoknya itu enggak begitu jelas. Nah, itu mulai lagi. Tuhan aku ya Allah. Saya minta lagi sama Tuhan. Tuhan, saya hidup kita dengan saya rindu sekali tempat saya untuk masuk Tuhan lagi. Suatu saat yang mulut ya, ini belum bisa saya kumpul ke orang-orang. Nanti suatu saat itu Pak Paulus sowan ke rumah saya baru kumpulin orang-orang. Saya rindu sekali rumah saya untuk doa, untuk kemuliaan Tuhan. Karena dari situ ya kita terpancar. Hidup kita, saya melihat tetangga saya sudah mulai ada yang berpersekutuan pun berarti tidak dimarahi, ya kan? Asal kita tidak terlalu ramai dan berisik. Saya mulai belajar bersekutu bersama. Kalau dari situ lagi hidup kita ini ada persatuan tali kasih satu sama lain. Tidak mungkin kita hidup ini sendiri kan? Kita meninggal aja seperti sosok saya kemarin masih membutuhkan orang, ya masih merepotin orang katanya, wah aku harus dipakai apa aku sudah nanti aku nggak butuh duit, ya nggak butuh duit tapi masih merepotin orang, ya kan masih merepotin orang, lu ngantar ke tempat peristirahatan yang terakhir kalinya saya dulu dikasih ajaran sama sosok saya ini, dia bilang kalau di tempat mantan kamu nggak datang nggak apa-apa, tapi kalau kamu di tempat orang meninggal itu harus kamu datang, karena itu terakhir kali kamu berjumpa dengan dia. Saya tak ingat-ingat itu kata-kata itu. Di Rema juga ada ya kulitnya. Oh ya, ke rumah makan ya rumah bukan. Ada, ternyata ada. Luar biasa sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo jaga mulut kita. Ya, udah harus sekarang ini terus mulai tidak setting, kita diam aja supaya enggak salah ngomong ya udah. Tapi perkataan yang membangun satu sama lain dan keluarkan kata-kata yang positif, bukan yang pikiran yang negatif. Karena kalau pikiran kita sudah negatif, ini nanti keluar juga yang negatif. Tuhan Yesus ini saya kembalikan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberi hati yang penuh dengan firman-Mu, pikiran yang sehat yang selalu berusaha
bersumber kepada ajaran yang sehat, sehingga kami akan selalu mengucapkan hal-hal yang mulia, yang indah, Amin. dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan, jaga mulut kami, jaga hati kami, dan kami juga akan terus memperhatikan diri kami, memperhatikan pengajaran yang kami terima dari Engkau, dan melakukannya dengan setia, karena dengan apa yang kami kerjakan setelah kami menerima ajaran, setelah kami memperhatikan diri, maka diri kami sendiri mengalami shalom, keselamatan dari Engkau, dan orang yang mendengar kami pun akan mengalami shalom dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Yayu yang sudah menyampaikan kebenaran dengan berani dan dengan pikiran sehat yang dari Engkau, sehingga jemaatmu semakin diperlengkapi untuk menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama dalam bulan Oktober, persis tanggal 2. Itu adalah tanggal yang bersejarah bagi gereja Isa Al-Masih. Duet ini ulang tahun kita yang 3 ya, 2 3. Tanggal 1 kita. Kita Tanggal tanggal 1. 1. Oh, ulang tahunnya tanggal 1, sorry. Sampai lupa. Saudara, dan kita akan mengucap syukur di dalam ibadah minggu depan. Minggu depan juga ibadah disertai dengan perjamuan Tuhan dan perjamuan makan bersama. Untuk minggu depan akan dijamu oleh keluarga Ibu Bapak Yusak. Ya, mari kita datang dengan penuh sukacita dan duduk bersama di meja Tuhan untuk membangun terus-menerus relasi dengan Tuhan dan sesama kita. Amin. Amin. Kita doakan sampai minggu yang akan datang. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Ada teman-teman yang sudah lama tidak hadir, ya, dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Baik, apakah ada yang berulang tahun sampai hari ini, sepanjang minggu ini? Silakan kalau ada bisa maju ke depan untuk diberkati. Gak ada. Ada yang baru? Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan, sebelum kami menutup dengan doa berkat, kami berdoa syafaat untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam kondisi kehidupan mereka masing-masing yang beragam. Tapi kami tahu bahwa Engkau mengendalikan hidup kami dengan sempurna. Kami bersama dalam situasi hidup kami, baik atau tidak baik, menjadi kebaikan yang nyata dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan bisa mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan bisa mengubah penderitaan menjadi kelepasan pemulihan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan Tuhan menyertai. Tuhan, kami berdoa untuk bulan depan. Kami akan memasuki bulan Oktober. Tuhan, ulang tahun dari gereja-Mu di tempat ini, Engkau yang akan terus
menopang kami dan menumbuhkan kami menjadi gereja yang lolos dari segala pencobaan dengan kemenangan yang dari Tuhan Amin. dan berdiri teguh dalam kebenaran dan hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bulan Oktober sebagai bulan misi. Tuhan, kerinduan kami untuk mengambil bagian dalam misi, badan misi sinode kami yang bergerak bukan hanya di Pulau Jawa, di pulau-pulau yang lain, di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain. Tuhan, kami bersyukur dan berkati kami jemaat-Mu sehingga kami dapat memberi persembahan sesuai dengan gerakan dan dorongan dari Roh Kudus yang akan kami persembahkan dalam bulan Oktober nanti untuk dipersembahkan kepada badan misi, kepada Engkau, misioner yang paling agung, dan dana yang terkumpul dari semua gereja-gereja Islam Masih di seluruh tempat yang ada di muka bumi ini untuk dapat menopang dan ikut serta membiayai misionaris, utusan-utusan Injil, dan siapapun baik dari dekat maupun yang dari jauh. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus badan misi kami. Tuhan, sehingga terus-menerus Engkau bimbing untuk bukan hanya mencapai tempat-tempat yang direncanakan, tetapi juga secara khusus kami berdoa agar kami juga diberi panggilan untuk berdoa dan menjangkau suku-suku yang terabaikan, baik di tanah air maupun di negara lain, yang belum pernah mendengar Injil selama ini, dan mereka berhak untuk mendengarnya. Kami bertanggung jawab untuk ikut di dalamnya, baik di dalam doa syafaat, di dalam dana, maupun di dalam operasional langsung di suku-suku yang terabaikan. Terima kasih Bapak, berkati pengurus gereja di tempat ini sehingga tetap menyala-nyala sekalipun kami lama tidak mengadakan pertemuan, tetapi kami tahu ya Tuhan, Engkau memberi hati yang terus menyala dalam pelayanan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau sertai, yang sakit Engkau sembuhkan, dan dalam segala kondisi hidup Engkau tahu dan Engkau ikut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat yang sudah tersedia di surga dan sudah direncanakan untuk dianugerahkan kepadamu oleh Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidupmu dan tahu waktu yang paling tepat untuk berkat itu juga berguna membangun iman. Engkau tidak sekedar menerima berkat, Tuhan memberi engkau kuasa untuk menikmati berkat-Mu dan juga pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga setiap berkat itu bukan hanya memuaskan engkau, tetapi membangun, mendidik engkau menjadi semakin mengerti rencana Tuhan, sehingga tidak ada berkat tanpa membangun karaktermu. Tidak ada berkat yang hilang tanpa menyentuh imanmu. Tidak ada berkat yang sia-sia dan salah, karena Tuhan memberkati engkau bukan sekedar untuk berkat materi
atau apapun yang engkau rindukan. Tetapi di balik semua berkat itu, Tuhan sedang membangun karaktermu. Tuhan sedang mendewasakan engkau, sehingga engkau semakin handal, semakin teguh dalam iman dan mengandalkan Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.